permission for root customer. Oh, saya akses di sana. Kamu tambahin root ya? Enggak. Enggak. Sistem. Ini saya kebetulan pakai punya teman-teman ya. Usernya lihat, nah ini kan nggak bisa ya. Artinya apa? Kemungkinan database-nya rusak. Ya, kalau kayak gini database-nya rusak. Nah, maka kita harus ke database. Ya, di database ini kita bisa clear. Ya. Nah, dia nge-setnya di sini. Jadi dia sendiri. Terus lognya juga saya buat clear log juga. Ya. Semua di clear. Terus ya saya coba rebuild-nya. Oke, ya sudah clear, ya admin Ke default. ya ke default, ya saya bisa masuk ke tadi. Ya, itu kalau ada masalah dia bisa di sana. Kenapa bermasalah? Karena ya kita paksain, ya kita lihat di sini ya di sistem resource, ya di sistem resource ini kecil sekali media penyimpanannya. Itu nggak bisa dibesarin ya? Nggak bisa. Tapi nanti bisa kalau dia pakai USB. Oh, sampai. Masuk USB sana, data-data ini, data yang bisa dipindahin ke USB adalah user manager ini sama nanti proxy. Kalau kita aktifkan proxy itu bisa. Database-nya? Ya? Database? Iya. Nah, database-nya itu otomatis pindah ke. Nanti kita set di stores-nya ini di sistem store ya. Di sistem store. Nah, di sistem store sini ya. Nah, nanti kalau ini kita tambahin bahwa user manager tadi masuk ke USB. Ada. Itu bisa. Yang bisa dipindahin cuman user manager sama web proxy-nya. Ya. Oke. Nah, USB nanti bisa flash disk, bisa external disk. Berarti begitu di plug langsung muncul gitu ya? Langsung ke deteksi itu ya USB-nya. Tapi nanti biasanya begitu kita masukkan situ, ya kalau untuk pakai ini di format dulu, nanti muncul di stores-nya situ, di disknya, nanti kita format di disknya sini, ya nanti kita format. Ada menu ini, menu format itu, baru dia bisa aktif lah. Biasanya suka kedeteksi tapi masih nol gitu, itu bisa. Oke, lanjut. Nah, di sini tinggal kita masukkan routernya tadi, router hotspotnya tadi, ya. Router berapa yang mau connect ke sini? IP-nya, IP dari routernya, ya. Masuk di router sini. Oh, memang sudah di router ya. Dan nanti tinggal ditambahin ya IP dari si routernya tadi, ya dari yang kita set hotspot tadi.
ya. Saya add, ya. Oke. Nah, berarti dari sisi si router, ya, dari sisi ini saya sekarang di hotspot tadi, ya. Ini dari sisi hotspotnya kita melihatnya, ya. Dari sisi hotspot tadi tinggal dimasukkan, ya. Dari IP hotspot tadi kita masukkan, ya. Ini kan sudah, nah, nah, ini kan sudah kan pakai radius kan. Nah, dari sisi hotspot kita masukkan bahwa radiusnya, ya, dalam hotspot tadi ini adalah IP dari si radiusnya, ya. Tadi yang di radius adalah IP dari hotspotnya ini. Nah, karena ini di satu device yang sama, bisa saya kasih 127.0.0.1, ya. Share scriptnya ya sama yang tadi. Nah, ini adalah IP dari radiusnya sama share scriptnya, ya, yang di radius tadi, ya. Yang di radius ini adalah IP dari si hotspotnya, ya. Share-nya harus disamain, share scriptnya. Paham? Kalau sudah ini, berarti ini sudah terkoneksi nih antara si user di hotspot sama server radius, itu harusnya sudah bisa komunikasi, ya. Tinggal nanti user-usernya kita buat nih, user yang di radius buatnya di sini, ya. Nanti usernya buat yang radiusnya itu juga ya. Nah, user radius ini nanti bisa dipakai oleh si hotspot. Hotspot yang jauh itu. Yang jauh tadi. Semua yang kita buat di sini itu bisa dipakai. Jadi sinkronisasi ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, di sini banyak nanti kita juga kalau yang tadi di apa? Di user yang hotspot tadi kan hanya bisa melimit misalkan TXRX-nya saja, melimit bandwidth-nya saja. Kalau di sini banyak, nanti kita bisa bikin yang namanya profile. Ya. Ada yang namanya profile, ya. Usernya tadi, profile dari sisi usernya itu dia banyak di sini ininya. Ya. Pilihannya, misalkan saya pengen bikin pokoknya profile, misalkan bikin profile dia boleh akses, misalkan boleh akses 15 jam, ya. Profile yang bisa akses 15 jam tapi dalam waktu 1 minggu, ya. Jadi kalau udah lewat 1 minggu dia udah nggak bisa walaupun masih sisa. Nah, di sini pilihannya masih banyak nih di profile. Nanti dibaca bukunya itu terus dicari radius manager, ya. Tentang radius manager bagaimana membuat profile-profilnya, ya. Saya di sini lebih ke bagaimana mengkoneksikan sebetulnya antara si hotspot tadi dengan user manajernya, ya. Di materi sebetulnya kalau yang dibagikan harusnya sudah ada bagaimana membuat profile, ya. Nah, nanti tinggal semuanya bisa connect nih ke sini gitu. Oke. Nah, sekarang coba salah satu, ya. Salah satu di set. Siapa yang mau set sebagai user manager? Salah satu aja. Siapa yang mau jadi user manager?
Pandang coba. Oke, nanti coba kita ini kan ke sana ya. Kita koneksikan ke Pandang semuanya ya, hotspot tadi ya. Kita koneksikan ke sana. Terus nanti bisa nggak begitu dia ditambah user, yang lainnya connect gitu ya. Oke, Pandang. IP-nya berapa? 172.16.1.1. Enggak, yang atas, yang 198. Satu titik berapa? 1.8. 1.8 ya. Oke, ya. Oke, sekarang ya, semuanya akan kita koneksikan ke sini ya. Caranya masuk ke hotspot tadi, ya. Masuk ke hotspot. Kalau sudah masuk ke hotspotnya, ya, di radiusnya dicentang tadi di server profile, ya. Di server profile radiusnya dicentang. Kalau sudah dicentang, dibuka di radius, ditambahin. Kalau sudah buka di radius, ditambahin. IP address-nya berapa? Hah? IP address-nya ini. Tambahin di radiusnya F. Jadi pertama ya, di IP hotspot tadi ya, di server profilnya nanti ditambahin. IP hotspot Server profile. ya. Nah, server profilnya ya. Oke, ditambahin nih radiusnya di label. Sudah ditambahin situ ya. Terus di radius ya, tambahin IP-nya adalah IP ini ya. Share-nya dikasih saja 1 2 3 4 5. Sudah? Share speed-nya 1 2 3 4 5. Ya, ini IP-nya 192 108 18. Enggak, oke. Sudah, kalau sudah di oke ya. Coba akses dulu ya, Om. Hah? Kalau udah jadi coba diakses. Gimana? Udah, udah saya coba ya. Udah, kalau sudah kan dulu. Sudah kan? Udah. Oke. Dari sisi hotspot sudah ya. Sekarang dari sisi userman. Dari user manajernya. Oke. Dari user manajernya ya. Tadi harus didaftarkan dulu ke router-routernya di sini. Oke. Oke. Sekarang dari sana dulu. IP-nya berapa? IP yang 192-nya berapa? IP ke WLAN-nya berapa? 192. Oh, dari sana deh. Yang settingan mikrotik tadi oh. Yang ke WLAN, yang saya di atas IP-nya berapa? 92 168 1
61 gitu. Ya. 61 tuh. Gini ya. Ya. Oke. Oke. Mas siapa namanya? Thomas. Nah, ini ke Mas Thomas ya. Nah, nanti ditambahin nih satu-satu supaya bisa pakai semua. Paham? Berarti yang ini didaftarin yang jadi kliennya itu. Yang jadi kliennya di sini. Misalkan ini, sini tadi berapa? Mas siapa? 60 salam. 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 192 168 1.60. 60. Ya, share script-nya saya main aja. Ya. Oke. Ya, gitu. Nanti semuanya bisa ambil dari sini. Disuruh yang di sini, paham? Ya, dari sisi hotspot, cara settingnya adalah diaktifkan radiusnya, tambahin radiusnya ke arah kemana? Ke sini tadi. Ya. Dari sisi sini juga ditambahin. Siapa yang boleh akses saya? Sana, sini, sini, sini. Oke? Kalau sudah sini, baru kita bikin profile, ya, untuk user-usernya. Ya, misalkan tadi sama ini bikin user profile tadi. Ya, misalkan saya bikin user ABC deh profilnya. Ya. Terus dari profil ini mau ada limitnya enggak? Nah, nanti belajar nih. Nah, seperti ini. Dia boleh ngapain? Boleh loginnya hari apa saja, jam berapa? Itu bisa lebih fleksibel di sini. Misalkan saya tambahin semua. Terus ada lagi nih, misalkan ya. Nah, mau bandwidth-nya berapa? Mau dibatasin, oh dia hanya boleh pakai bandwidth 5 giga. Maka setelah dia pakai 5 giga, ya sudah habis. Itu bisa upload downloadnya. Ya. Atau dia boleh pakainya ini, misalkan satu jam. Bersuatu tuh. Ya, dia boleh pakainya 1 jam. Setelah 1 jam udah selesai. Nah, ya, atau 10 jam misalkan. Ya. Terus, oh bandwidth-nya berapa nih? Ya, kalau ini tadi kan maksimum dia, pokoknya udah pakai bandwidth 5 giga sudah selesai. Kalau ini speednya tadi, oh 128 kecepatannya. Tapi kalau misalkan di sini, ini download dia bisa 10 giga misalkan, atau 10 mega, tapi speednya 128 misalkan kayak gitu ya. Ini lebih fleksibel nih ya. Nah, di sini masih ada nih, mau nanti IP-nya berapa gitu kan ya. Ini yang limit tadi lebih kayak kuota gitu ya, Om? Ya. Yang limit tadi itu lebih kayak kuota gitu ya? Ya. Nah, dari sini kan langsung kelihatan nih. Ya, limitnya sekian, dia boleh pakai 10 jam. Ya. Oke. Nah, terus nama tadi, ini boleh dipakai berapa orang nih? Profil ini, user passwordnya sama kayak tadi, cuman ini lebih fleksibel, lebih kompleks gitu loh. Kalau usernya tadi kan hanya berapa banyaknya, terus TXRX-nya berapa, gitu kan? Kalau di sini kan bisa, oh boleh jam ini sampai jam ini. Terus di sini bahkan ini validity-nya, dia boleh pakai berapa lama? Tadi kan udah kita batasin nih. Pokoknya dia pakai 128 10 mega, ya kan? Terus 10 mega tadi kita batasi 10
jam kan? Dia pakai 10 jam ini misalkan dalam waktu 1 minggu. Misalkan 1 minggu, maka ketika 1 minggu belum sampai 10 mega, ya tetap aja habis karena dia Sudah hanya boleh 1 minggu. Validity masa aktif ya. Masa aktifnya. Kalau dikosongin, kalau dikosongin Dia terus sampai dia habis. sampai 10 jamnya Ah, atau 10 dia 10 jamnya atau 10 meganya mana duluan yang pakai. Iya, iya. Paham? Nah, di sini lebih banyak begitu ya. Misalkan profilnya ABC kita sudah ya. Nah, nanti tinggal bikin usernya di sini. Ya. User ABC, user apa? Ya. Nah, di sini usernya bisa langsung suruh generate. Ya. Suruh generate. Misalkan saya mau generate 10 user. Ya kan? Terus karena dia tadi saya pakai 10 jam, saya kasih misalkan 10H, terus belakangnya 2 digit saja, misalkan 3 digit belakangnya. Dia bisa generate langsung. Ya. Terus login sama passwordnya saya samain aja misalkan. Ya. Terus saya generate, maka otomatis akan di-generate 10. Bisa juga manual, satu-satu bisa bikin sendiri. Nah, ini kalau saya pakai generate. Ya, nah udah jualan nih, udah skala besar nih jualannya. Karena apa? Sudah terpusat, ya. Terus bikin user passwordnya juga sudah langsung ini, ya. Ya, tuh. Ya, pokoknya 10H apa sudah. Ya, ini langsung bisa dipakai. Ini misalkan di situ saya enable. Nah, coba yang udah didaftarin tadi, coba pakai password ini bisa nggak? Sini. Ini tapi kota itu ya. Hah? Loginnya ke yang sekolah kota itu. Iya, loginnya pasti aja ini usernya ini, passwordnya ini. Bisa nggak? Pada saat login yang didaftarkan Ke yang 18 ini. ya? Ke yang 18 ini. Enggak kan kalau itu tadi kan langsung minta login kan? Ah. Kalau browsing kan, nah itu nanti passwordnya masukin ini, password yang ini. Terserah mau pakai password yang mana. Coba aja. Yang 18 yang mana? Ini IP yang atas. Gak usah kan, begitu mau internet kan disuruh login kan? Ah. Bisa? Passwordnya sama. Kan pada waktu internetan minta login kan di sini tadi kan passwordnya kan. Jadi udah nggak lihat ini, nggak usah lihat ini, nggak usah. Ini masih Masing-masing. Hah? internetnya bisa. Belum setting. Bisa, ya kan? Yang bikinnya kan di sini kan? Itunya bisa kan? Di sana kan? Gitu loh. Sekarang kita lihat siapa yang aktif. Masuk dia. Accountingnya kelihatan. Tahuan. Ya. Dari IP-nya kelihatan, IP yang pakai 4.254 IP laptopnya. Ya. Pakai user 10 HK10. Ya. Jadi terpusat nih, gitu loh. Bikinnya cuma di sini, semuanya connect ke sini. Ya, di sini ada hotspot, ada user manager. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang
terpisah. Paham? Jadi sebenarnya dia dipisah dari hotspot yang di Ya, sekarang dipisah. Ya kan? Dari sana. Ini juga di sini pun juga bisa. Kalau di sini ya bisa pakai IP-nya, boleh pakai IP-nya sama dengan yang 1.8 sama-sama itu bisa 127 juga nggak ada masalah. Gitu. Yang ini sekarang hotspotnya kan di settingnya kan di sana kan? Gitu loh. Pakai radiusnya di sini. Gitu, terpusat. Jadi nanti semuanya bisa ke sini. Terpusat. Ya. Tapi kalau yang dari hotspot yang di sebelah sananya nambah Bisa. user bisa. Bisa. Jadi yang dibaca kalau dari hotspot mikrotik adalah user lokalnya dulu. User lokalnya yang ditaruh di IP hotspot user tadi. Dibaca dulu di situ. Kalau di situ nggak ada, dicarikan ke remote-nya. Oh gitu. Ya. Paham? Kalau lokalnya nggak ada, baru dicari ke Remote-nya. Kalau di lokalnya ada, lokalnya dulu yang dibaca. Oh jadi bisa pakai akun dari pusat, bisa akun dari lokal. Bisa. Susah bisa dipakai. Sama-sama bisa dipakai. Ya. Cuman enaknya di sini semuanya nanti kecatat. Ya. Dia boleh pakai 10 jam. Kapan dia dipakai? Oh, dia dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Pakainya misalnya 5 menit. Nanti ada lagi tanggal sekian sampai sekian ini. Jadi bisa dilihat di session dari usernya tadi. Ya. Nah di sessionnya ini juga nanti siapa aja nih yang sekarang lagi login kelihatan. Ini adalah semua orang yang sedang login. Oke. Nah di mikrotik ya model ini itu dikembangkan, orang membuat radius sendiri ya, itu dikembangkan sehingga mereka jualan. Teman saya mengembangkan ini di Thailand ya. Jadi nanti kalau orang mau bikin hotspot ya, orang mau bikin hotspot cukup langganan ke dia. Nanti ini sama dia di masuk ke sini login, nanti sudah itu dia bisa langsung dibikinkan script ke mikrotiknya. Jadi dari sini dia hanya nambah usernya berapa, terus paketnya mau bagaimana, tinggal dikasih bahasa Indonesia ya, itu dijual, itu lumayan harganya. Dia per bulan langganan yang model ininya. Nanti laporan detailnya dia bikin lagi sendiri yang bagus, itu udah bisa buat jualan ya. Nah ini sebetulnya mikrotik atau mikrotik ini banyak bisa dikonekkan ke mana-mana sebetulnya, asal dia radio server. Bisa jadi nanti di dalam suatu perusahaan misalkan dia pakai Linux LDAP, dia mau internetnya langsung, begitu dia pokoknya masukkan user Linuxnya tadi, dia otomatis bisa pakai internet dengan kecepatan sekian, itu bisa. Jadi single sign on ya. Mau dia pakai Active Directory bisa kita konekkan ke sana. Caranya gimana? Ya tinggal hotspotnya tadi karena ke sana, nanti tinggal belajar nih. Oh kalau di Active Directory itu mengaktifkan misalkan IAS-nya. Nanti cara tambah usernya gini ya. Nah mikrotik cukup lempar saja sudah ya. Tapi mikrotik juga punya user manager sendiri ya, memang dia sudah bisa ya. Bayangkan mikrotik yang hanya 30 mega itu sudah ada seperti ini ya. Mikrotik itu kan sedikit ininya filenya. Oke, kalau dari saya user manager hanya di sana, nanti tinggal belajar lagi di pedalaman.